Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, sahabat muslim dimanapun antum berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian fikih ruqyah, fikih ruqyah. Kita masih membicarakan tentang jenis-jenis sihir, Ini yang terakhir, yaitu jenis sihir berdasarkan cara kerja sihir. Nah, jadi di awal kita sudah mengetahui bahwa ada jenis sihir dari tujuannya, tujuannya secara zahir ada yang baik, tapi pada hakikatnya semua adalah buruk, tidak ada yang baik dalam tujuan sihir, semua buruk. Tapi walaupun demikian ada yang menyebut sihir itu ada sihir putih, ada sihir hitam, dan itu sudah kita bicarakan. Kemudian ada jenis sihir, dalam aspek, ditinjau dari aspek cara menuliskan, benda sihir, Ini tergantung daripada komponen yang ditulis pada benda sihir tersebut, seperti huruf, angka, simbol-simbol, dan seterusnya. Kemudian ada jenis sihir berdasarkan tempat bersemayamnya benda sihir, Tentu ada yang sifatnya di luar tubuh manusia, ada yang di dalam, dan itu ada masing-masing pembagiannya. Nah, yang terakhir ini adalah jenis sihir berdasarkan cara kerja sihir, Cara kerja, Tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa sihir itu ada yang ditulis, Apakah itu huruf, apakah itu angka, apakah itu simbol-simbol. Nah, sekarang cara pembuatan benda sihir itu, atau yang sering disebut tilasem, itu ada dua, dilihat dari cara kerja, cara pembuatan. Pertama namanya as-sihrul adi, sihir adi, sihir biasa, Nah, sihir biasa artinya benda yang digunakan untuk menulis huruf kah atau angka atau simbol-simbol yang digunakan pada benda sihir itu dengan benda yang biasa, Jadi benda yang digunakan adalah benda yang biasa seperti tinta, pensil, atau mungkin air mawar, air embun, air macam-macam yang biasa digunakan orang untuk menuliskan sesuatu. Mungkin kalau zaman sekarang ada pakai spidol dan seterusnya. Nah, ini disebut sihir biasa, sihir adi, karena memang cara menuliskannya biasa digunakan oleh pada umumnya orang-orang yang ingin membuat satu tulisan. Kemudian yang kedua, sihir sufli, as-sihrus sufli, sihir rendah, Sihir rendah disebut dia rendah karena dalam penulisan benda sihir, penyihir menggunakan benda najis, seperti sperma hasil zina atau hubungan seksual antara para homoseks, atau ditulis dengan darah haid atau kencing, kotoran manusia dan sebagainya. Nah, jadi dari benda yang digunakan untuk menuliskan, sihir itu dikategorikanlah jenis sihir sufli, rendah. Rendah artinya perbuatan itu dilakukan oleh tukang sihir yang dalam kekufurannya dia menjadi rendah karena dia menentang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbuatan-perbuatan keji. Dia menyuruh orang berzina, kemudian spermanya diambil untuk menuliskan tinta-tinta untuk benda sihir tadi, Nah, atau disebut dia sufli karena orang yang datang kepada tukang sihir dengan cara seperti itu artinya mereka merendahkan diri mereka, di hadapan tukang sihir.
dan menuliskan benda sihirnya dengan ya hal-hal yang sepatutnya tidak dilakukan, ya. Maka dalam hal ini dia merendahkan dirinya. Nah, atau disebut dia sihir sufli karena sihir ini menggunakan benda-benda najis, yang tadi sudah disebutkan, ya. Kemudian kebanyakan sihir jenis ini berada pada bagian bawah tubuh manusia, ya, seperti sperma, kencing, ya, kotoran, ya, itulah yang selalu digunakan untuk membuat, ya, atau menuliskan, ya, benda-benda sihir tadi. Nah, jadi dalam hal ini kita tentu memandang ini, ya, pembagian sihir seperti ini adalah bagian dari proses, ya, pembuatan sihir secara umum. Jadi dari caranya, dari tujuannya, dari tempat bersemayamnya benda sihir, ya, kemudian berdasarkan cara kerja, maka tentu semua ini tidak bisa dipisahkan. Jadi sihir itu sebenarnya satu, ya, dia adalah satu perbuatan yang sangat tercela yang di dalam syariat Islam sangat dilarang, ya, bagi umat Islam untuk melakukannya walaupun dengan niat dan tujuan baik, karena sihir itu tidak ada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, barangkali inilah jenis terakhir dari sihir, ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami secara mendalam. Nah, nanti kita akan membahas ciri-ciri atau tanda-tanda dari masing-masing jenis sihir yang telah kita bahas, yang merupakan inti daripada efek dari sihir, ya, seperti sihir yang dimakan, efeknya apa, sihir yang diminum, efeknya apa, sihir yang digantung dan seterusnya. Itu nanti ada ciri-ciri khusus yang akan dijelaskan pada tempatnya sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.